materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari, akhi ukhti yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pencari makna dan juga pecinta Al-Qur'an insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di majelis ilmu walaupun dalam keadaan virtual, insyaallah dalam kebaikan dan juga penuh dengan keberkahan. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang tentu kita memujinya, kita memohon pertolongan kepadanya, kita memohon ampunan kepadanya, dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita masing-masing dan juga dari keburukan amal-amal perbuatan kita. Disampaikan barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tak ada seorang pun dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tak seorang pun mampu untuk memberikannya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, rahmatilah kami, berikanlah kami keselamatan, juga keberkahan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta kepada keluarganya, sahabatnya, semuanya hingga sampai kepada kita sebagai umatnya di akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Izinkan Akang Teteh, Bapak Ibu, Saudara-saudari akhir ukti sekalian, saya Muhammad Aprianto Wijaya, Kang Apri, akan bersama-sama dengan hadirin sekalian pada malam ini yang insya Allah penuh berkah untuk membuka acaranya. Tentu sangat senang sekali gitu ya, ini sudah pertemuan yang ke-6 gitu ya. Ya. Tentu sudah cukup banyak waktu yang kita luangkan dan juga kita hadirkan untuk kajian ini. Dan sudah ada di pekan yang sekarang cukup panjang gitu ya, udah hampir kurang lebih 2 bulan gitu ya. Membersamai Akang Teteh, Ayah Ibu, Umi Abi, akhir ukti sekalian gitu ya. Dan tentu masih antusias gitu dalam mengikuti kajian ini yang tentunya memberikan semangat gitu buat diri saya pribadi gitu ya, dan juga buat para hadirin sekalian yang ada di sini. Insya Allah malam hari ini kita akan melaksanakan ngaji makna episode ke-6, menyelami makna, meresapi ayat-ayat cintanya. Semoga pertemuan kali ini kita menjadi ladang pahala dan juga pembuka gerbang pemahaman kita terhadap kalamullah atau Al-Quran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kajian ngaji makna yang ke-6 kita malam ini diselenggarakan oleh Rumah Quran Baitus Sholihin. Kami juga mengucapkan jazakumullahu khairan katsira kepada Lembaga Ziswaf Amal Madani Indonesia atas dukungannya sehingga kajian ini dapat terselenggara dengan baik. Semoga kolaborasi kebaikan ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Malam ini bersama Ustadz Muhammad Khotob Sofan Solihin, insya Allah kita akan menyelami makna dengan tema hidayah, menapaki jalan yang lurus, yang juga berkaitan dengan Quran surat Al-Fatihah ayat ke-6. Kita sapa terlebih dahulu pemateri kita pada hari ini, Kang Khotob. Assalamualaikum Kang Khotob, Pak Ustadz. Sudah bisa bergabung? Oke, sambil menunggu ya, nanti Pak Ustadz akan bergabung dengan menyalakan kamera dan juga mikrofonnya. Nah, sambil menunggu, Akang Teteh Bapak Ibu sekalian, nanti Pak Ustadz bisa langsung bergabung ya. Kita akan coba bacakan terlebih dahulu sedikit. Aman. Siap. Ya, Kita akan coba bantu tukang bacakan. Oh ya, siap, baik. Baik, Pak Ustadz. Kita sapa terlebih dahulu Pak Ustadz. Pak Ustadz, apa kabarnya? Halo. Oke. Oh iya, di backgroundnya belum diganti juga. Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi ini, mohon maaf ya agak telat. Habis dimintain tolong sama tetangga buat bawa ke mobil mau ke rumah sakit. Masya Makanya Allah. ngos-ngosan. Siap-siap. Ya, Enggak, Pak Ustadz tenang saja terlebih dahulu. Saya coba bacakan 5 menit CV-nya ya. Nanti jadi Pak Ustadz bisa lebih tenang untuk menyampaikan materi nantinya.
Siap. Baik, Bapak Ibu izinkan saya untuk membacakan terlebih dahulu daripada CV Pak Ustadz Khotob ini. Nah, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Nah, baik. Di sini saya dapat amanah untuk menyampaikan materi terkait dengan CV ya. Nah, pemateri kita untuk Bapak Ibu atau hadirin yang baru hadir hari ini, saya sedikit memperkenalkan pemateri kita, Bapak Muhammad Khotob Sofwan Solihin, BA. BA itu nanti kita coba konfirmasi. BA. Kang Khotob, BA itu singkatan dari apa tuh, Pak Ustadz? Oh ya, BA itu Bachelor of Arts. Bachelor of Art. Bachelor Art. of Arts, ya. Apa ya? Kalau di Indonesia itu apa ya? Apa ya kalau di Sarjana, Indonesia ya? sarjana seni Kalau ada. enggak sih, mungkin kalau kalau di luar negeri itu kan emang dikumpulin sesuai bidangnya kan. Ada Hmm. BA, Bachelor of Arts, BSC, Bachelor of Science, Sambil habis itu makan kakak, teteh, Bachelor ah. apa lagi gitu kan. Kakak, Nah ini Bachelor mau of makan Art teh. ini eh Bachelor kepanjangannya Bachelor of Arts in Tafsir and Quranic Sciences gitu. Jadi Masya Allah, panjang ya. gimana ya, seninya tuh bukan seni yang mungkin kita pahami gitu loh, tapi seni lebih ke keilmuan selain sains, keilmuan selain MIPA gitu loh, kayak gitu lah Hmm. pokoknya. Wih, tambah ilmu lagi nih hari ini tentang Bachelor of Art. Saya takut salah nyebutin Kang, makanya saya konfirmasi langsung. Oke, hadirin sekalian di sini tertulis bahwa Kang Hotop ini lulus dengan gelar sarjananya dengan predikat cum laude, graduate with honor. Masya Allah ini dengan pujian gitu ya, cum laude. Nah, dari Departemen Tafsir Quranic Science di Al Qasimiyah University, Uni Arab Emirat. Nah, Bapak Ibu ini di Abu Dhabi ya berarti ya kurang lebih ya dekat sama Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Nah, kemudian kita geser Pak Ustadz Khotob ini, Bapak Ibu punya tulisan gitu ya, beberapa ide, pemikiran dan juga gagasan beliau dimaktub dalam satu website yaitu khotobsolihin.medium.com. Nanti Bapak Ibu bisa berkunjung ke website tersebut. Nanti kita lihat karya-karya beliau. Saya sudah baca gitu sebagian gitu ya, Masya Allah luar biasa. Ternyata emang luas banget gitu apa yang Pak Ustadz Khotob sudah pahami gitu ya. Tentu jauh daripada saya gitu. Nah, makanya hari ini saya join kajiannya untuk mendapatkan manfaat tersebut. Nah, kadang-kadang saya panggil Pak Ustadz, kadang-kadang saya panggil Kang Khotob gitu, karena memang apa namanya seumuran ya Pak Ya Ustadz ya. Kang aja nggak apa-apa. Siap Kang. Nah, berikutnya ada sedikit informasi terkait dengan pendidikannya. Nah, beliau lulusan SMA dari Husnul Khotimah Kuningan di Jawa Barat dari tahun 2016 sampai 2019, kemudian melanjutkan pendidikannya langsung ke Al Qasimiyah University di Sarjah. Tulisannya Sarja itu bacanya Sorja apa Sarja nih Kang? Syarjah. Sarja. Nah, Ya. Uni Arab Emirat dengan gelar sarjana sampai tahun 2024 di bulan Desember. Nah, di sini tertulis full scholarship award berarti apa namanya pendidikannya full dapat beasiswa, Masya Allah luar biasa. Gimana Kang perasaannya dapat beasiswa penuh nih Kang? Ya alhamdulillah. Nah, nanti harus apa namanya sampaikan tips triknya Kang supaya para pencari ilmu dapat apa namanya ya eh tips triknya gitu ya supaya dapat mungkin jalur yang sama gitu pendidikan ke Hmm. luar negeri dengan beasiswa. Nah, kemudian di sini ada work experience dan internship. Nah, mostly gitu ya masih eksisnya di Dubai nih Kang nih. Banyaknya di Dubai nih apa namanya pengalaman pekerjaan dan juga magangnya nih Kang. Kalau kemarin sih belum sempat cerita nih Kang pengalaman kerja dan juga magangnya di Uni Emirat Arabnya nih Kang. Kalau boleh sedikit cerita, boleh nih Kang diceritakan sedikit aja. Ya ini emang masih yang dicantumin di CV di Dubai karena emang baru lulus juga kan, baru Hmm. lulus Januari kemarin, alhamdulillah. Pengalamannya apa ya? Kalau eh, pas magang ini kan di tempat tempat manuskrip manuskrip Islam gitu kan, yang dikumpulin sama Raja dari Syarjah. Jadi Raja Syarjah itu ngumpulin manuskrip Islam dari berbagai negeri, bahkan dari eh, Andalusia yang sekarang itu Masya Spanyol. Allah. Banyak lah, bahkan beliau itu eh, apa ya istilahnya, neliti, terus habis itu ditahkik langsung, diverifikasi,
manuskrip tentang ini pembantaian umat Islam di Andalusia. Kalau nggak salah tuh tahun 1500-an. Tahun 1500-an itu kan umat muslim di Andalusia dibantai sama kerajaan Visigoth, bukan Visigoth, Aragon dan apa gitulah. Pokoknya itu adalah Aragon dan apa gitu. Nah, itu kan dibantai. Dibantai terus ada yang namanya ini, aduh lupa lagi namanya. Intinya namanya itu artinya penghakiman tanpa pengadilan tanpa penghakiman tanpa pengadilan gitu loh. Jadi misalnya orang-orang Muslim, orang-orang Yahudi itu langsung dibantai gitu, langsung dianggap salah gitu sama orang-orang Kristen itu gitu loh. Nah itu bahkan sampai diteliti sama beliau. Jadi emang Raja di Syarjah ini sangat-sangat peduli akan ilmu, makanya Oh, bikin tempat, ya tempat untuk manuskrip yang namanya ini Islamic Manuscript House Syarjah yang di paling bawah itu. ya, Itu ya. magang di situ, ya belajar tentang gimana cara meneliti manuskrip kayak gitu. Terus kalau kerja ini sebenarnya jadi volunteer aja sih sebagai mahasiswa gitu kan, ikut ngajar di TPA KJRI tuh, sama ustadz-ustadz yang di Sharjah gitu kan, yang di Sharjah WNI yang di Sharjah itu, atau di Dubai ya, Dubai dan Sharjah itu ada yang jadi imam, ada yang jadi pekerja IT, ada yang jadi pekerja ART gitu kan, rumah tangga, ada yang jadi uh, ustadz gitu di kementeriannya gitulah, di Sarjanya ya kayak gitu, bareng mereka itu Siap, volunteer Kang. ngajar gitu. Wah, tentu pasti ini ya pengalamannya bakal banyak banget gitu ya. Kumpul sama orang Alhamdulillah. asli dari sana gitu ya. Kumpul sama rekan-rekan yang punya hobi atau punya disiplin ilmu yang sama. Wah, ini pasti luar biasa nih. Pantesan kalau Kang Khotop cerita itu kayak apa namanya ya? Antusias gitu saya kalau dengerinnya. Semangat gitu. Spiritnya nyampe gitu kan. Insya Allah. Lanjut untuk pengalaman organisasi kurang lebih sama ya Bapak Ibu sekalian, Kang Teteh. Nah di sini paling bawah nih, President of Al-Quds Volunteer, Masya Allah. Berarti jadi ketua ya Kang ya di Husnul Khotimah waktu SMA dulu. Waktu apa namanya, Bener. sejak SMA aja Kang udah luar biasa gitu. Apa namanya organisasinya, kemudian pendidikannya. Pantas saja sekarang ada di posisi yang sekarang gitu Kang. Wah luar biasa. Alhamdulillah sih, banyak yang lebih bagus sebenarnya organisasinya. Semoga Kang Khotop gitu ya selalu istiqomah dalam jalan yang lurus gitu ya, dan juga Allah berikan kemudahan juga keberkahan, insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke dalam materi. Nah sebelum mulai materi kita sama-sama berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidani ilma warzuqni fahma. Pak Ustadz, Kang Hotop, sudah siap untuk penyampaian materinya? Siap insya Allah. Saya persilakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala murid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman tanfa'una bihi, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman semua kita bisa kumpul lagi di ngaji makna. Sekarang udah yang ke-6 ya. Tadi di grup ada yang bilang kok tiba-tiba udah ke-6 aja, yang satu aja belum ikut gitu. Nah, mungkin buat yang ketinggalan episode 1 sampai ke-5 bisa dilihat di YouTube. Ada tuh di grup description, di deskripsi grup itu ada link YouTube-nya sama link materi-materi yang sebelumnya gitu. Jadi ya semoga tahan ya nonton sejam itu record materinya di YouTube. Tapi udah dibuat ini kok, apa sih istilahnya, udah dibuat per chapter gitu. Jadi misalnya mau baca dari materi ayat ke-5 misalnya, mau baca yang tentang na'budunya doang bisa, nasta'innya doang bisa. Karena di YouTube kan ada itu kan yang sistem yang itu. Jadi kita bisa langsung skip untuk baca bagian yang kita mau gitu. Ya semoga bermanfaat lah dari YouTube ini, dari YouTube itu. Oh ya, sebelumnya Kang Apri, ini suaranya terdengar jelas nggak? Soalnya beberapa pekan yang lalu itu sempat suaranya kecil gitu. Untuk sekarang cukup jelas Kang. Jelas Ini kan? jelas banget. Oke. Soalnya biasanya lupa di ini kencengin suara Zoom-nya. Oke. Oke gitu. Kemudian selawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah uh,
membawakan kepada kita risalah Al-Quran yang mana sekarang sedang kita kaji, salah satu risalah yang dibawa Rasulullah, Al-Quran, dan semoga kita semua diakui sebagai umatnya dan bisa mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung aja ya. Mohon maaf ini juga masih agak ngos-ngosan dan masih keringetan karena tadi ini pas mau mulai tiba-tiba ada yang ngebel, ada tetangga minta ini bantuin ngangkat suaminya buat ke rumah sakit, nggak bisa jalan gitu kan, nggak bisa gerak gitu, jadi lumayan berat ya. Tapi alhamdulillah bisa bantu orang, bisa bantu tetangga. Kali ini kita ngebahas ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim, yang artinya adalah tunjukilah kami jalan yang lurus gitu. Makanya tema yang sekarang adalah jalan yang lurus gitu. Jadi jalan yang nggak belok-belok, ya emang lurus gitu. Oke, nah biar kelihatan semua. Oke, seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan ayatnya, pembahasan maknanya, ada pendahuluan dulu. Menurut ini di kitab tafsir Al-Qurtubi ya, Al-Jami' Ahkamil Quran, menurut para ulama, Allah itu mengumpulkan inti doa gitu, atau seagung-agungnya doa dan keseluruhan doa dalam surat Al-Fatihah. Separuhnya adalah kumpulan pujian. Dalam tafsir Al-Qurtubi itu disebutnya majma', majma'ut tsana. Majma' itu Majma' itu kalau kalau kita baca di kisah Nabi Musa itu yang di Al-Kahfi, kan pada baca ya, pasti sering baca Al-Kahfi di hari Jumat. Majma' al-Bahrain itu pertemuan antara dua laut gitu. Jadi kalau di One Piece mungkin istilahnya adalah all blue gitu loh. Semua laut itu bertemu, jadi ikannya dari semua laut ada di situ gitu. Nah, ini majma' itu kayak gitu kurang lebih. Jadi kumpulan dari semua doa, kumpulan dari semua pujian ada di Al-Fatihah ini gitu. Kata para ulama ya kan. Separuhnya adalah kumpulan pujian dan separuhnya lagi adalah kumpulan doa. Tuh. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Al-Qurtubi, doa ini, ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, adalah doa yang terbaik. Karena apa? Karena ini adalah paket combo. Pertama kita berdoa, kedua kita baca Al-Qur'an atau kalamullah. Kalamullah dan kita mengkombokan antara itu, antara doa dan Al-Qur'an. Jadi kita berdoa dengan kalamullah gitu kan. Doa mana lagi yang lebih bagus daripada paket combo ini gitu loh. Makanya kita sering dengar kan misalnya ustadz lagi berdoa gitu di pengajian, banyak doa-doanya itu yang mengutip dari Al-Qur'an, misalnya Rabbana hab lana min azwajina, Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana atina fid dunya hasanah. Karena dengan itu kita berdoa, terus kita membaca Al-Qur'an juga gitu loh. Jadi double-double pahalanya dan ya paket combo gitulah gitu. Jadi kata Imam Al-Qurtubi, ini adalah doa yang terbaik karena kita berdoa dengan kalamullah. Kita masuk ke kita masuk ke bagian yang pertama. Di ayat ini mungkin ada dibagi jadi 3 bagian ya. Ihdina, as-sirata, sama al-mustaqim. Kan ada 3 kalimat lah bisa dibilang. Yang pertama, part yang pertama dari kata ihdina, yang artinya tunjukilah kami, berilah kami hidayah, dan lain-lain lah. Di sini ada kalimat berilah kami hidayah kan, hidayah gitu. Nah, sebelum kita masuk kita harus mengenal dulu apa sih hidayah itu artinya gitu kan. Dalam kamus Maqayisul Lughah dari Ibnu Faris, hadaya gitu kan. Hidayah itu asal katanya dari hadaya gitu. Apa namanya? Akar katanya dari hadaya. Hadaya ini punya 2 makna dalam bahasa Arab. Yang pertama adalah at-taqaddum lil irsyad atau mendahului untuk memberi petunjuk. Kayak orang misalnya kalau misalnya yang pernah naik gunung, biasanya kan ada orang yang duluan gitu, duluan ke atas gitu, duluan jalan biar ngasih tahu, oh ini landai nih depan gitu, oh hati-hati ini curam, oh ini ke kanan nih, oh ini ke kiri gitu kan, biasanya ada yang kayak gitu ya, entah di gunung atau ketika hiking atau mungkin bahkan ketika kita jalan biasa gitu, jalan di antara ganggang gitu ada yang duluan gitu, mungkin biar kalau nyasar tuh nggak bareng-bareng gitu kan, gitu. Jadi ada yang mendahului untuk memberi petunjuk gitu ya. Jadi ingat cerita waktu di Rinjani itu kan sempat nyasar tuh malam-malam nyasar dari puncak mau ke danaunya, Danau Segara Anak tuh yang ada di tengahnya, itu sempat nyasar gitu kan, nyasar terus ketemu sama rombongan rombongan pendaki yang lain gitu kan. Nah terus kita mikir,
Ini kalau misalnya kita langsung jalan bareng-bareng, sekalinya nyasar bareng gitu loh. Jadi makin susah gitu. Pada akhirnya ya udah ngutus 1 orang buat ngelihat dulu, 2 orang deng. Kalau 1 orang kasihan ya, kalau misalnya diculik setan kasihan gitu hilang. Atau enggak kalau misalnya jatuh ke jurang gitu kan, kayak yang kemarin orang Brazil, kan ngeri. Hanya 2 orang diutus gitu buat nyari jalan yang bener, kan udah gelap ya, malam ya, nggak kelihatan apa-apa. Ngutus 2 orang nyari gitu kan. Terus kalau misalnya ternyata jalannya bener, ngasih tanda lewat lampu atau enggak lewat, periwit gitu kan, lewat peluit tuh. Terus akhirnya pada ngikutin, nah kayak gitu. Nah itu, makna yang pertama gitu, mendahului untuk memberi petunjuk atau hidayah lah dalam bahasa Indonesia kita bilangnya. Kemudian, makna yang kedua adalah dorongan atau gerakan yang disertai dengan kelembutan, atau dalam kata lain adalah hadiah gitu. Jadi hadiah dan hidayah ini punya akar kata yang sama gitu, hadaya gitu. Hadiah itu kan kita memberikan sesuatu ke orang, disertai kelembutan ya kan, dengan maksud mungkin untuk, tahadu tahabu, kalian saling memberi maka kalian akan saling mencintai gitu kan, kayak gitu. Kemudian secara bahasa sebenarnya hidayah adalah menunjukkan jalan agar, sampai pada tujuan. Jadi, kayak tadi ya yang di puncak itu, ngasih petunjuk nih jalan biar sampai ke tujuan atau mungkin di base camp-nya gitu kan sebelum muncak gitu dikasih tahu, "Ini nih petanya gitu, nanti kalian, di pos ini, ke sini gitu kan, biar sampai ke tujuan, tujuannya mah puncak," gitu. Itu hidayah secara bahasa. Penunjuk atau al-hadi, orang yang memberi petunjuk adalah orang yang tahu banget tentang jalan itu, gitu. Seperti dalam kisah hijrah Nabi, ya kan? Ya, kita semua udah tahu mungkin dalam ketika belajar sirah Nabi ya, ketika Nabi dan Abu Bakar mau hijrah ke Madinah, itu kan mereka nyewa seorang penunjuk jalan untuk, nunjukin jalan mereka hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan ketika Nabi sama Abu Bakar hijrah kan nggak lewat jalan yang lurus ya, maksudnya nggak langsung gitu loh, nggak kalau kita mungkin ketika umroh, itu jalannya langsung ini Madinah nih di atas, Mekah kan langsung gitu kan ke bawah gitu, ya langsung lurus gitu loh. Tapi kalau Nabi enggak gitu loh, menyusuri ini garis pantai gitu, karena biar apa? Biar nggak ketahuan orang-orang kafir, orang-orang musyrik Mekah gitu, karena kan mereka ngejar Nabi, waktu Nabi hijrah kan, akhirnya mereka muter gitu loh, muter jalan. Nah, jadi perlu untuk orang yang tahu banget jalan itu. Makanya Abu Bakar nyewa seorang penunjuk jalan untuk nunjukin itu. Nah, di sini kan inna Abu Bakrin istajar rajulan min Bani Dil hadian khirritan. Sesungguhnya Abu Bakar menyewa seorang laki-laki dari Bani Dil sebagai penunjuk jalan, hadian, penunjuk jalan yang sangat mahir gitu. Itu secara bahasa. Secara istilah hidayah adalah ya mungkin kita semua udah kenal gitu kan dengan hidayah. Adalah bimbingan kepada segala yang diridhoi Allah berupa perbuatan kebajikan. Dan lawan dari kata hidayah adalah ad atau kesesatan gitu. Jadi ini dua hal yang saling bertentangan kan dengan kesesatan dan petunjuk gitu loh. Hidayah dan dhalalah gitu. Kemudian oke. Kemudian ada 2 jenis hidayah dari Allah. Ini menurut Imam Abi Suud, ada 2 jenis hidayah dari Allah. Yang pertama hidayah internal, yaitu hidayah internal ya kayak kekuatan tubuh alami atau naluri hewani gitu kan, atau panca indera, firasat atau amigdala gitu kan kita, misalnya ngerasa terancam, tiba-tiba kita ngelakuin sesuatu gitu kan ketika terancam gitu loh, flight or fight gitu. Itu dari amigdala atau dari firasat, kayaknya ini entar bakal terjadi sesuatu gitu kan. Nah itu termasuk hidayah internal dari Allah. Kemudian ada hidayah hidayah eksternal. Hidayah eksternal ini ada dua jenis, ada takwiniyah, ada tanziliyah. Takwiniyah itu yang sifatnya ciptaan Allah, takwin kan. Maksudnya adalah hidayah eksternal yang tampak lewat ciptaan Allah. Misalnya contohnya kayak Habil dan Qabil. Ketika Qabil ngebunuh Habil, itu kan bingung mau ditaruh di mana ya kan mayatnya. Terus akhirnya ada burung kan, burung yang nguburin temennya gitu, nguburin burung yang lain. Akhirnya di situ langsung dapat hidayah untuk menguburkan, bukan dapat hidayah, maksudnya dapat petunjuk untuk menguburkan, Habil ya kan. Nah itu salah satu contoh, takwiniyah. Kemudian ada tanziliyah. Kalau tanziliyah ini yang datang melalui wahyu dari para rasul. Jadi, nggak bisa kalau nggak lewat rasul gitu. Makanya ini salah satu, tugas rasul, salah satu pentingnya rasul dalam, dunia ini adalah untuk menyampaikan hidayah yang tanziliyah ini, gitu loh.
Kalau misalnya nggak ada Rasul ya kita nggak dapat hidayah yang tanziliyah ini gitu. Tanziliyah ini maksudnya artinya dari kata nazala, turun gitu. Jadi artinya hidayah yang diturunkan dari Allah lewat Al-Quran. Mungkin kalau sebelum Nabi Muhammad ada Taurat, ada Injil dan sebagainya. Kemudian doa minta hidayah ini bisa berarti minta tambahan petunjuk atau bisa juga berarti minta konsisten dalam petunjuk gitu. Misalnya ada yang bilang kalau Shiratal Mustaqim kan adalah Islam. Kita udah muslim, kenapa perlu minta lagi itu doa ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kenapa perlu minta itu? Nah, kalau kata Ibnu Asyur, itu bisa berarti emang kita minta tambahan petunjuk, maksudnya biar lebih kuat Islamnya, atau bisa juga berarti minta konsisten dalam petunjuk ya. Kita konsisten dalam Islam itu. Salah satu contohnya, salah satu contoh ayat yang eh, memakai makna yang kedua gitu kan, bisa juga berarti minta konsisten adalah ini di surat An-Nisa ayat 136. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billah. Di sini Allah udah manggil orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah gitu kan. Ini udah beriman tapi tetap disuruh beriman. Nah, ini maksudnya berarti kan bukan uh, ini maksudnya berarti adalah disuruh konsisten dalam beriman gitu. Kebayangkan, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah gitu. Misalnya uh, orang-orang apa ya? Orang-orang misal kita lagi dalam sebuah perkumpulan, dalam sebuah organisasi gitu kan, lagi gonjang-ganjing gitu kan, wahai anggota organisasi ini gitu, tetaplah di organisasi ini ya, kayak gitulah kurang lebih, biar kita konsisten gitu. Jadi ketika kita mengucap ihdinas siratal mustaqim bisa berarti kita meminta tambahan petunjuk, bisa juga berarti minta konsisten dalam petunjuk itu, konsisten dalam Islam, dalam agama kita. Kemudian nah ini yang menarik nih dari kitab Mafatihul Ghaib, tafsirnya Imam Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi, ya kan, yang mana beliau itu mufasir, ahli tafsir, kemudian ahli akidah, kemudian ahli fisika, dokter juga kalau nggak salah. Pokoknya ilmu-ilmu duniawi dan ukhrawi itu beliau bisa gitu, Imam Ar-Razi. Makanya kalau ngeliat tafsirnya itu emang banyak mencampurkan antara uh, dua ilmu itu, duniawi dan ukhrawi gitu. Nanti di akhir ada apa ya, sepenggal kalimat juga dari beliau gitu tentang ayat ini. Nah, Imam Ar-Razi menjawabnya dengan 4 hal. Kenapa di sini ihdina bukan ihdini? Padahal kan kita berdoa untuk kita gitu loh. Kenapa kita berdoanya tunjukilah kami, bukan tunjukilah aku jalan yang lurus gitu kan. Pasti ada yang bertanya kayak gitu kan. Nah, Imam Ar-Razi menjawabnya dengan 4 hal. Pertama, karena doa bersama itu lebih gampang diijabah oleh Allah. Makanya kita sering kalau mau bubaran majelis, bahkan ngaji makna ini kan di akhir nanti ada doa bersama ya kan. Karena doa bersama lebih diijabah oleh Allah. Itulah mengapa uh, kita disunahkan, ini dilanjutkan oleh Ar-Razi, kita disunahkan membuka dan menutup doa dengan sholawat. Sebelum ke situ, kenapa doa bersama diijabah oleh Allah? Karena bisa jadi ketika kita berdoa ya kan, kita ini banyak dosa gitu kan, ternyata teman kita gitu kan yang doa bareng kita itu ada yang dia ini apa ya, istilah dosanya udah diampuni gitu loh, dia ini lagi dalam kondisi bersih gitu loh, dan dalam kondisi doanya lebih diijabah daripada kita gitu loh. Kebayangkan, jadi ketika kita udah bersama ternyata ada orang lain yang doanya lebih diijabah daripada kita gitu kan, jadi kita ikutan keijabah juga gitu. Nah, itu kenapa doa bersama lebih diijabah. Terus dilanjutkan, itulah mengapa kita disunahkan membuka, ini analogi yang lain ya, membuka dan menutup doa dengan sholawat kan. Makanya kalau kita doa itu biasanya kan dibuka dengan sholawat kan, misalnya doanya alhamdulillahirobbilalamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal dan sebagainya. Habis itu ada Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Habis itu doa 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 doa. Kemudian ditutup juga dengan salawat, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin, ya kan. Dibuka dan ditutup dengan salawat. Kenapa? Karena salawat itu pasti diijabah oleh Allah, ya kan. Allah nggak mungkin menolak doa salawat gitu, nggak mungkin ya kan, karena Allah sendiri yang menjamin dalam Al-Quran, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, bahwa sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada nabi gitu. Jadi salawat ini pasti dijabah. Uh, dan ketika pembuka doa dan penutup doanya diijabah, maka sulit ya kan, kecil kemungkinannya doa yang ada di tengah-tengahnya itu nggak diijabah oleh Allah gitu. Kebayangkan itu. Makanya kita disunahkan untuk mengawali doa dengan sholawat dan mengakhiri doa dengan sholawat. Maaf, nge-lag dikit.
Halo, Kang Apri, ini kelihatan nggak? Nge-lag nggak di layar? Oke, bentar kita ulang lagi ya. Ya, Kang. Boleh Kang diulang, Kang. Nah, Ya, terlihat. mana tadi? Oke. Ya, tadi kan ini yang pertama ya. Maaf, tadi ada nge-lag dikit. Ya, karena doa bersama lebih dijabah, itu yang pertama. Yang kedua, sesuai hadis Nabi Muhammad SAW, Ud'ullaha bi'alsinatin ma'asaitumuhu biha. Ya kan? Rasulullah bilang, berdoalah kepada Allah dengan lisan yang tidak pernah kalian gunakan untuk bermaksiat kepadanya. Kemudian para sahabat bingung, ya Rasulullah, wa malana bitil kal alsina. Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin kami memiliki lisan seperti itu, ya kan? Kita aja kan lisan kita pasti ada perbuatan dosanya, gitu kan? Entah ngomong kasar, ngomongin orang, atau marah-marah atau gimana gitu kan? Pasti ada gitu kan? Dalam satu hari atau dalam satu waktu itu kita buat maksiat. Nah, sahabat bingung gitu kan? Gimana gitu kan? Bagaimana mungkin kami memiliki lisan seperti itu? Kemudian Rasulullah menjawab, yad'u ba'dukum li ba'd li'annaka ma asaita bilisani wa huwa ma asa bilisanik. Hendaklah sebagian kalian mendoakan sebagian yang lain karena engkau tidak pernah bermaksiat dengan lisannya dan ia pun tidak pernah bermaksiat dengan lisanmu, ya kan. Ini cukup mind blowing, ya kan. Kata Rasulullah, kalian berdoa dengan lisan yang tidak pernah kalian berbuat dosa dengan lisan itu, gitu kan. Dan ternyata adalah saling mendoakan satu sama lain, gitu kan. Misalnya ada si A dan si B, si A kan nggak pernah memakai lisan si B untuk bermaksiat kan, makanya ketika si B mendoakan si A, itu doanya dijabah gitu. Tapi ya kan, ini hadis ada di dalam kitabnya Tafsir Ar-Razi, dalam kitabnya Ar-Razi, ya kan. Menurut portal hadis Muhammad Al-Khamis, ya kan, atau Minasoh Muhammad Al-Khamis lil Hadits Syarif, itu kata 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 uh, kata Syekh di situ, beliau menulis bahwa hadis ini tidak ditemukan dalam kitab hadis manapun. Jadi cuma ditemukan dalam kitabnya Ar-Razi ini, dalam kitab Tafsir Ar-Razi. Nggak ditemuin dalam hadis manapun gitu loh. Jadi sulit untuk dicari tahu dari mana sanadnya, asal usulnya. Kalau misalnya kita tahu ini hadis Bukhari, bisa kita cari kan di kitab Sahih Bukhari, haddatsana ini, hadis ini dari sini, dari sini, dari sini. Nah, untuk hadis ini tuh nggak ada di kitab hadis manapun, jadi sulit untuk dicari tahu sanadnya gitu. Cuma di Tafsir Ar-Razi doang gitu. Tapi kata beliau, meskipun hadis ini kita nggak tahu sahih atau dhaifnya karena sulit untuk dicari tahu, tapi maknanya itu sesuai dengan hadis yang lain, nggak bertentangan lah dengan agama Islam, nggak bertentangan dengan hadis yang lain. Yang mana ada hadis sahih dari Muslim, ma min abdin muslim yad'u li akhihi bi dhahril ghaibi illa qala malak walakad mithl. Tidak ada seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya sesama muslim tanpa sepengetahuannya, melainkan malaikat akan berkata, amin, dan bagimu juga kebaikan yang sama. Kita semua tahu ya di sini gitu, ketika ada orang yang ngedoain orang lain dalam bidharil ghaib gitu kan, tanpa sepengetahuannya, itu malaikat mengijabah dan mendoakan orang yang mendoakan itu juga gitu kan. Gitu. Dan hadis ini nggak bertentangan gitu loh dengan hadis Rasulullah yang di bawah ini gitu. Jadi secara makna masih oke, bisa kita terima gitu. Kemudian alasan yang ketiga, ya kan, kenapa pakai ihdina bukan ihdini, karena seakan-akan Allah itu berkata kepada hamba, dan ini nyambung sama ngaji makna episode kedua gitu. Kalau misalnya teman-teman di sini ingat, ya kan, di ngaji makna episode yang kedua kita ngebahas kan alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa alhamdulillah bukan ahmadullah, ya kan? Kenapa pakai alhamdulillah, segala puji bagi Allah, bukan ahmadullah, aku memuji Allah gitu kan. Ternyata nyambung juga gitu loh ke perkataannya Ar-Razi gitu di alasan yang ketiga, seakan-akan Allah berkata kepada hambanya, wahai hambaku, bukankah engkau di awal surah ini berkata alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dan bukan berkata ahmadullah, aku memuji Allah. Artinya engkau menyertakan pujian dari seluruh orang yang memujiku. Kalau kita bilang, ini mungkin sedikit review ya untuk materi yang ayat kedua itu, kalau kita bilang ahmadullah itu kan aku memuji Allah, berarti kan pujian yang kita berikan kepada Allah adalah dari pujian kita sendiri doang. Tapi ketika kita bilang alhamdulillah, segala puji bagi Allah, berarti pujian yang kita berikan kepada Allah adalah pujian dari semua orang, dari semua makhluk, dari semua manusia, semua hewan, dari semua tumbuhan gitu, bukan dari kita doang. Kebayangkan? Jadi lebih umum.
kalau alhamdulillah. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Ar-Razi, artinya engkau menyertakan pujian dari seluruh orang yang memujiku, bukan hanya pujianmu sendiri. Maka demikian pula ketika berdoa, sertakanlah mereka dan katakanlah ihdina, bukan ihdini, gitu. Jadi nyambung lah, karena konteksnya di Al-Fatihah ini kita memuji Allah dengan pujian yang umum, pujian dari seluruh makhluk, maka kita berdoa kepada Allah juga ya berdoa untuk seluruh makhluk gitu loh. Itu pendapat yang ketiga. Kemudian yang keempat dan terakhir adalah seakan-akan hamba yang berdoa atau kita berkata kepada Allah, aku mendengar Rasulmu bersabda, hadis Nabi, eh, kebersamaan itu adalah rahmat, al-jama'atu rahmatun, wal firqatu adzabun. Kebersamaan itu adalah rahmat dan perpecahan itu adalah azab. Kebersamaan ya kan, walaupun beda madhab gitu kan, tapi tetap bersama. Walaupun beda organisasi tapi tetap bersama gitu kan. Nah itu adalah rahmat. Sedangkan perpecahan itu adalah azab, karena politik lah, karena beda mazhab, sholatnya ada yang pakai kunut atau enggak, karena itu doang jadi perpecahan. Nah itu kan jadi azab gitu. Maka ketika memujimu, ya kan, kata hamba itu, aku sertakan pujian semua hamba, alhamdulillah. Saat menyebut ibadah, aku sebut ibadah bersama. Iyyaka na'budu, ya kan? Hanya kepadamu lah kami menyembah, bukan a'budu, aku menyembah. Kemudian ketika memohon pertolongan, aku sertakan permohonan semua. Wa iyyaka nasta'in. Kemudian begitu pula saat meminta petunjuk, aku memohon bagi semua orang. Ihdinas siratal mustaqim. Saat berharap mengikuti orang yang soleh, siratal ladzina an'amta alaihim, aku memohon untuk mengikuti mereka semua gitu loh. Jadi bukan cuma orang soleh yang satu doang, tapi ngikutin semuanya gitu loh. Dan ketika berlindung dari golongan yang dimurkai dan sesat, aku berlindung dari semuanya gitu loh. Bukan Netanyahu doang gitu, tapi Netanyahu dan sama antek-anteknya gitu kan, berlindung dari golongan-golongan yang kayak gitu gitu. Karena di dunia ini aku tidak memisahkan diri dari para nabi dan orang soleh, aku pun berharap di akhirat akan bersama mereka. Sebagaimana firman Allah, ulaika ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Mereka itulah orang yang akan bersama para nabi, orang yang benar, para syuhada dan orang soleh. Nah ini ayat ini mungkin bakal kita bahas di episode 7 ya. Karena ini nyambung dengan penafsiran siratal ladzina an'amta alaihim gitu. Ya stay tune aja gitu. Kita 2 pekan lagi ya insyaallah kita bahas ini. Gitu. Jadi ada 4 hal gitu loh kata Imam Ar-Razi. Kenapa ihdina bukan ihdini gitu kan. Tadi yang pertama adalah biar doa bersama lebih dijabah. Kemudian yang kedua adalah sesuai hadis Nabi gitu kan. Kita dianjurkan untuk saling mendoakan satu sama lain. Kemudian yang ketiga adalah karena kita di awal memakai alhamdulillah, yang mana memakai pujian dari semua makhluk, di sini juga kita mendoakan semua makhluk gitu. Yang keempat adalah biar apa ya, kebersamaan itu adalah rahmat gitu kan. Kita doa bersama gitu. Kebersamaan adalah rahmat, sedangkan perpecahan adalah azab gitu. Jangan jadi lone wolf gitulah, kalau di film-film barat mah biasanya kan istilahnya gitu. Serigala yang sendirian. Itu yang pertama tadi. Yang kedua adalah as-sirata, artinya adalah jalan. Makna as-sirat, kata soroto terdiri dari huruf sod, ro, dan ta, dan to, termasuk dari bab al-ibdal. Nah, kenapa penting dibahas ini? Karena nanti nyambung ya ke pembahasan setelah ini. Kadang disebut bersama huruf sin. Ada yang bilang siroto, ada yang bilang siroto pakai sin gitu. Nanti nyambung lah kita bahas. Karena ada yang mengucapkannya sirot pakai sin. Artinya adalah jalan atau lintasan. Intinya itu. Artinya jalan atau lintasan atau torik lah, torik. Jalan. Kan di pekan kemarin sempat saya bilang ya kalau kita itu bisa memahami Al-Qur'an gitu dari syair-syair yang dipakai oleh orang-orang Arab. Karena kan Al-Qur'an pakai bahasa Arab gitu loh. Jadi kita bisa memahami makna dari Al-Qur'an pakai bagaimana cara orang Arab memakai kalimat itu dalam syairnya. Contohnya ini, syahanna ardahum dari Amir bin Tufail, syahanna ardahum bil khayli hatta taraknahum adzalla minas sirati. Kami memenuhi tanah mereka dengan kuda hingga kami tinggalkan mereka lebih hina daripada jalan. Nah, lebih hina daripada sirat, artinya lebih hina daripada jalan gitu. Kemudian dari Jarir, salah satu penyair zaman Umayyah, Amirul Mukminin ala siratin idza wajjal mawaridu mustaqimi. Amirul Mukminin berada di atas jalan, berada di atas sirat, tetap lurus ketika jalan-jalan yang lain bengkok. Jadi sirat ini adalah jalan intinya, artinya. Nah, kenapa tadi sempat disebut bahwa ada yang bilang siroto pakai sot, ada yang bilang siroto pakai sin? Karena
itu nyambung ke perbedaan qiraat. Ada yang membaca dengan shad. Kita Hafsan Asim itu kan baca ihdinas siratal mustaqim. Pakai shad ya kan. Dan mayoritas qurra itu pakai shad gitu. Tapi ada juga yang membaca pakai sin, ihdinas siratal mustaqim. Itu riwayatnya dari Kunbul. Kemudian ada juga yang membaca dengan ismam. Ismam itu pertengahan antara shad, ismam di sini maksudnya. Ismam pertengahan antara shad dan zai gitu. Jadinya ihdinas siratal mustaqim. Bacanya baca huruf zai, tapi mulutnya kayak mulut shad gitu. Bukan zat, bukan zai atau huruf za yang kholis gitu, huruf za murni gitu kayak ihdinas siratal mustaqim, enggak gitu. Enggak, mulutnya enggak gini loh, enggak zi gitu, tapi zi gitu ya. Gitu nanti teman-teman mungkin belajar lah di qiraat gitu. Saya juga perlu belajar lebih banyak sih tentang ini. Jadi ada yang membaca ihdinas siratal mustaqim, ada yang membaca ihdinas siratal mustaqim. Kemudian dari Imam Hamzah membaca ihdinas siratal mustaqim. Gitu. Jadi ada perbedaan baca. Intinya apa? Ketika kita dengar ada orang lain yang baca kayak gitu ya jangan kita salahkan karena sama-sama benar gitu loh. 3 cara baca tadi sama-sama benar gitu. Sama-sama bacaannya bersambung ke Rasulullah gitu. Ya kalau kita tarik lagi karena emang dulu itu kan ketika Al-Quran turun kan emang banyak kabilah ya kan. Ada kabilah yang bilang siroto, ada kabilah yang bilang siroto, ada kabilah yang bilang ziroto gitu loh. Sedangkan kalau kabilah yang bilang ziroto itu susah untuk ngikutin kabilah yang bilang siroto gitu. Kalau di kitab-kitab tafsir yang bilang siroto itu ahli Hijaz atau orang-orang daerah Hijaz tuh inilah Mekah Madinah itu pakai siroto. Selain itu pakai sin, mungkin ya Irak, Suriah itu pakai sin, ihdinas siroto gitu. Zaman dulu gitu kan. Begitu, itu perbedaan qiraat gitu dari lafaz siroto ini. Nah, apa sih maksud jalan di sini? Siratal mustaqim, jalan yang lurus itu apa gitu loh. Apakah emang kita minta ditunjukin jalan kan kita tuh pasti pernah dengar ya anekdot gitu kan. Ada orang datang ke Mekah gitu kan untuk umroh gitu atau untuk haji lah. Dia nggak bisa bahasa Arab sama sekali gitu. Yang dia tahu cuma ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah saya jalan yang lurus, jalan yang benar. Misalnya bingung nih, tersesat gitu kan dari hotel mau ke Masjidil Haram misalnya kan, tersesat gitu. Dia cuma tahu ini ihdinas siratal mustaqim. Ada anekdot kayak gitu kan, sering denger lah kita pas kecil. Nah, apa maksud siratal mustaqim di sini gitu loh. Kata Ali bin Abi Thalib, sebenarnya ada banyak penafsiran nih. Kata Ali bin Abi Thalib adalah Al-Qur'an gitu. Maksudnya berilah kami petunjuk tentang Al-Qur'an. Kata Jabir adalah Islam yang lurus. Islam yang lurus, kemudian kata Muhammad bin Al-Hanafiyah adalah agama Allah yang tidak diterima dari hamba kecuali itu. Maksudnya ya agama bukan agama yang lain lah gitu, bukan agama yang lain. Kemudian kata Fudail bin Iyad kan salah satu ulama, salah satu ahli tasawuf juga gitu kan, adalah jalan menuju haji gitu, Siratal Mustaqim. Ya mungkin ini beliau lagi mau haji ya kan. Ini ada di Al-Qurtubi ya kalau nggak salah. Kata Fudail bin Iyad itu adalah jalan menuju haji. Kemudian kata Abu Aliyah adalah di Siratal Mustaqim ini maksudnya adalah Rasulullah beserta dua sahabatnya atau Abu Bakar dan Umar. Ketika penafsiran ini disampaikan kepada Hasan Al-Basri, Hasan Al-Basri bilang iya Abu Aliyah benar gitu bahwa penafsiran Rasulullah dan beserta dua sahabatnya itu adalah benar gitu. Jadi berilah kami petunjuk atau berilah kami hidayah, berilah kami hadiah Rasulullah dan dua sahabatnya Abu Bakar dan Umar. Nah, terus mana yang bener nih? Banyak banget kan penafsirannya gitu kan. Nah, kalau di ilmu tafsir kan ada yang namanya eh, penafsiran dari Rasulullah itu kadangkala atau penafsiran dari para ulama kadangkala itu litamfil la lil hasr. Itu untuk permisalan doang, bukan untuk apa ya? Hasar itu kayak hasar tuh kayak mencubukan satu gitu. Jadi satu ini doang yang benar, yang lainnya enggak gitu. Tapi untuk permisalan doang. Siratal Mustaqim ini bisa jadi Al-Qur'an, bisa jadi juga Islam yang lurus, bisa jadi juga Rasulullah gitu kan. Kita mengikuti sunahnya dan sebagainya gitu loh. Jadi semuanya benar gitu loh. Bahkan bisa saling menafsirkan satu sama lain kan. Gitu. Makna dari jalan di sini, siratal. Kemudian yang part ketiga adalah kata al-mustaqim atau artinya lurus. Apa sih artinya gitu kan? Menurut Ibnu Atiyah, al-mustaqim ini berarti jalan yang tidak memiliki kebengkokan atau penyimpangan.
Ya maknanya jalan yang lurus di atas kebenaran, menuntun hingga akhir tujuan berupa keberuntungan dan masuk surga. Gitu, jalan yang lurus intinya. Dalam Nah ini, tadi kan sempat saya bilang bahwa Ar-Razi ini, beliau adalah seorang ulama dan seorang ilmuwan gitu kan. Jadi beliau paham tafsir, paham agama Islam, paham ilmu akidah, beliau juga paham fisika, paham juga kedokteran dan sebagainya gitu loh. Jadi dalam tafsirnya, Ar-Razi bilang, dalam tafsir Al-Kabir, beliau bilang bahwa ketahuilah bahwa para ahli geometri mengatakan garis lurus adalah jarak terpendek yang menghubungkan dua titik. Mungkin teman-teman yang lebih paham geometri bisa ini ya menjelaskan lebih lanjut tentang hal ini gitu. Maka kesimpulannya garis lurus lebih pendek daripada semua garis yang berbelok atau melengkung. Nah, makanya kenapa kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, karena itu adalah garis lurus yang mana itu adalah jarak terpendek untuk kita mencapai ridho Allah, kita mencapai surga Allah gitu loh, nggak perlu belok-belok gitu. Gitu maksudnya eh Siratal Mustaqim menurut Ar-Razi. Ya ini apa ya? Jadi mungkin nyambung juga gitu loh dengan geometri gitu. Bahwa garis lurus adalah jarak terpendek yang menghubungkan dua titik. Menarik emang tafsirnya beliau itu. Nah, di tafsir itu juga Imam Ar-Razi sempat nyeritain ya kisah Ibrahim bin Adham. Mungkin ini nggak terlalu ada sangkut pautnya sama Ihdinas Siratal Mustaqim, tapi bisa kita ini apa ya? Bisa kita jadikan cerita yang bagus lah, bisa kita ambil hikmahnya gitu loh. Diceritakan Ibrahim bin Adham, salah satu ulama pada zaman dulu ya kan, generasi salaf. Ibrahim bin Adham sedang berjalan menuju Ka'bah. Kemudian seorang Arab Badui, orang Arab pedalaman yang menunggang unta bertanya, "Wahai Syekh, kemana engkau pergi?" Ibrahim menjawab, "Ke Baitullah." Si Arab berkata, ini kenapa terjemahnya gini ya si Arab? Ya kita ikut aja. Si Arab berkata, "Kau seperti orang gila. Tak kulihat kendaraan dan bekalmu, padahal perjalanan jauh." Ibrahim bin Adam itu dari mungkin sekitaran ini ya, Irak, Suriah gitu ya, Syam gitu mungkin ya. "Tak kulihat kendaraan dan bekalmu, padahal perjalanan jauh." Kemudian Ibrahim menjawab, "Aku memiliki banyak tunggangan, tapi kau tak melihatnya. Jika aku ditimpa musibah, aku menunggangi kesabaran. Jika mendapat nikmat, aku menunggangi rasa syukur. Jika bila datang takdir, aku menunggangi keridhaan. Dan bila nafsu mengajakku, aku sadar sisa umurku lebih sedikit daripada yang telah berlalu." Gitu. Kemudian si Arab Badui tadi berkata, "Silakan lanjutkan perjalanan. Engkaulah yang benar-benar memiliki kendaraan, sedangkan aku hanya pejalan kaki." Gitu. Ini keren banget gitu loh kisahnya gitu. Uh, Ternyata Ibrahim bin Adam itu ya beliau emang benar-benar seorang ini ya, seorang sufi gitu loh, seorang yang benar-benar dalam gitu loh ilmu agamanya gitu kan. Jadi ketika uh, ditanya tentang tunggangan ya beliau jawab gini gitu, "Jika aku kena musibah, aku menunggangi kesabaran. Jika mendapat nikmat, aku menunggangi rasa syukur. Bila datang takdir yang buruk atau yang baik, aku menunggangi dengan keridhaan. Dan bila nafsu mengajakku, aku sadar sisa umurku lebih sedikit daripada yang telah berlalu." Gitu. Mungkin ini bisa jadi apa ya, tips juga untuk kita gitu. Misalnya kita lagi terbawa nafsu gitu kan, kita ingat aja sisa umur kita tuh lebih dikit daripada yang udah lalu gitu. Karena kita nggak tahu meninggal kapan, bisa jadi besok, bisa jadi habis ini, sedetik kemudian, semenit kemudian gitu kan. Umur kita yang tersisa bisa jadi lebih sedikit daripada yang telah berlalu. Sedangkan dosa kita masih banyak. Pahala kita emang kita udah ngerasa cukup. Gitu. Pasti belum kan gitu. Kemudian ini jadi keinget juga ceramah dari salah satu seorang imam di Masjidil Haram ya. Beliau mengutip hadis, "Inna min sa'adati ibni Adam istikharatuhullah wa min sa'adati ibni Adam ridahu bima qadahullah." Intinya artinya adalah dari sesungguhnya yang membuat manusia bahagia adalah kita istikharah kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah. Pasti kan bingung ya. Kita mau ngelakuin sesuatu pasti bingung tuh. Makanya kita sering nanya ke orang gitu, "Bro, gue ada ini nih, ada ini sama ini, mending mana?" gitu. Atau kadang kita minta ke ChatGPT kan, antara ini sama ini mending mana gitu. Nah itu. Nah, kita istikharah kepada Allah itu bikin kita bahagia. Kemudian hal yang kedua yang bikin kita bahagia adalah ridho terhadap takdir Allah. Ridhahu bima qadahullah gitu kan. Apapun takdir yang Allah kasih ke kita, bahagia atau kesedihan, ya kita ridho. Itu justru jadi sumber kebahagiaan kita. Dilanjutkan dalam hadis bahwa yang ngebuat manusia ngerasa sedih ya kan, min syakwati ibni Adam itu adalah
kita meninggalkan istikharah kepada Allah. Justru itu bikin kita sedih. Kemudian hal yang keduanya yang bikin kita sedih adalah kita nggak ridho, kita marah dengan keputusan Allah. Allah misalnya ngasih kita apa namanya cobaan gitu kan, kita marah. Nah itu yang bikin kita sengsara gitu dalam hadis itu. Jadi ingat juga ya kan ceramahnya Ustadz Numan Ali Khan gitu kan. Beliau bilang Nabi Musa ya kan telah melalui berbagai cobaan ya kan. Di apa namanya ketika Firaun mau ngebunuh semua anak laki-laki, Nabi Musa kan disuruh ini ya, Allah ngasih wahyu, ngasih petunjuk kepada ibunya Nabi Musa untuk mengalirkan Nabi Musa di sungai, ya kan. Kemudian dirawat sama Firaun. Ya banyaklah Allah nolong Nabi Musa ketika Nabi Musa apa namanya membunuh orang, ya kan. Allah tolong Nabi Musa untuk keluar untuk kabur lah dari orang itu. Banyaklah ketika apa namanya dikejar Firaun, ya kan bisa membelah lautan. Banyaklah pertolongan dari Allah. Jadi Allah ngasih banyak ujian dan ngasih banyak pertolongan juga gitu kan. Uniknya di kisah Nabi Musa itu di surat Thaha Allah bilangnya walitusna'a ala aini gitu. Agar engkau kalau kata Ustaz Numan itu crafting, tusna itu crafting gitu loh. Agar apa namanya? Walitusna'a ala ini engkau dibentuk gitu kan. Di crafting di bawah pengawasan aku gitu loh kata Allah. Jadi kalau kata Ustaz Numan, crafting itu kan kita kalau ngeliat crafting itu kan benar-benar harus presisi kan. Misalnya bikin bikin apa? Bikin ini deh, bikin perahu ya kan. Itu kan benar-benar harus presisi kan kayunya segimana berapa sentimeter gitu. Allah gitu lagi ngebentuk kita jadi secara presisi gitu. Makanya ketika kita mendapatkan ujian-ujian kayak gitu ya inget itu aja gitu loh. Ayat tentang Nabi Musa walitusna ala aini gitu. Agar engkau dibentuk di bawah pengawasanku gitu. Kata Ustaz Salman Alihon ya. Oke, nah itu tadi kita udah selesai ngebahas 3 part dari ayat ke-6 ihdina sirata sama al-mustaqim. Sekarang seperti biasa sebagai penutup ada beberapa faidah atau tambahan ya kan. Biasanya kalau kita baca kitab-kitab ulama zaman dulu tuh emang ada faidah gitu loh. Setelah ngebahas misalnya tentang fikih ada faidah gitu. Tentang hukum hukum apa misalnya? Hukum sholat khauf misalnya itu ada faidah di bawahnya gitu. Jadi faidah pada hari ini adalah ada hadis dari Imam Tirmidzi dari Salman Al Farisi dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, Innallaha hayyun karim. Sesungguhnya Allah memiliki sifat maha pemalu dan maha mulia. Yastahyi idza rafa'ar rajulu ilaihi yadayhi. Allah itu akan teramat merasa malu apabila ada seseorang yang berdoa dengan mengangkat kedua tangannya kepadanya, lalu Allah kembalikan dalam keadaan hampa, gitu loh. Ayyaruddahuma sifron khaibatain gitu. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah, ya kan, Allah tuh malu kalau nggak ngasih kita, gitu. Kadang kita juga malu kan kalau nggak ngasih pengemis di jalan gitu. Kita nggak ngasih itu kan kayak ada rasa gak enakan gitu, rasa malu. Ada pengamen lagi diangkot atau lagi makan nasi goreng ya kan di pinggir jalan ada pengamen, malu kan kita kalau nggak ngasih. Nah, Allah lebih dari itu gitu kan. Allah tuh malu kalau ada yang minta, ada hambanya yang minta ya kan, terus nggak dikasih apa-apa itu Allah malu gitu. Kalau misalnya hamba itu balik dalam keadaan sifron khoibatain dalam keadaan kosong tangannya, Allah malu gitu loh. Jadi apapun keadaannya angkat tangan aja, berdoa maksudnya, berdoa aja kepada Allah gitu loh. Karena Allah malu kalau nggak ngejawab doa kita gitu, nggak ngabulin doa kita. Ya Allah kan tentunya punya apa namanya tahu yang lebih baik untuk kita ya kan. Mungkin jawabannya iya atau jawabannya enggak, aku punya yang lebih baik, atau mungkin jawabannya ya nanti dulu gitu. Ya, gitulah intinya semua yang Allah kasih ya pasti khair gitu, pasti baik. Terakhir, faedah yang kedua adalah ini lebih tadi kan the power of doa ya kan. Nah, the power of doa gitu. Ini lebih powerful daripada doa gitu. Yaitu adalah apa? Baca Al-Qur'an gitu. The power of Quran. Ini cukup mind blowing juga sebenarnya. Dari Imam Tirmizi dari Abu Sa'id radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda kan. Ini hadis qudsi kan. Kata Rasulullah, Allah berfirman, Man syaghalahul Qur'anu an dzikri wa mas'alati. Barang siapa yang disibukkan oleh Al-Qur'an dan berzikir kepadaku daripada memohon kepadaku, a'taituhu afdhala ma sa'ilin, maka aku akan memberi kepadanya sesuatu yang terbaik, yang lebih baik daripada yang aku berikan kepada orang-orang yang memohon. Wa fadlu kalamillahi ala sairil kalam kafadlillahi ala khalqih. Dan kelebihan kalamullah Al-Quran dari seluruh zikir, dari seluruh kalam adalah seperti kelebihan Allah di atas seluruh makhluknya gitu. Artinya apa? Artinya kita ini ketika kita lebih milih baca Quran ya kan,
baca Quran atau zikir kepada Allah daripada berdoa, itu Allah bakal ngasih kita sesuatu yang lebih baik daripada orang yang berdoa. Misalnya ada orang A dan B, si A ini baca Quran doang gitu, baca Quran bukan doang sih, baca Quran gitu kan, berzikir, yang si B ini berdoa gitu loh. Nah, Allah bakal ngasih yang lebih kepada yang baca Quran daripada yang berdoa gitu, karena hadis ini gitu loh. Kita kita itu tersibukkan dengan baca Quran, kita tersibukkan dengan zikir sampai lupa untuk berdoa gitu. Allah ngasih yang lebih kepada kita gitu. Makanya kalau misalnya lagi di mana, misalnya lagi umroh atau lagi Masjidil Haram, Masjid Nabawi gitu kan, eh, emang saya dan teman-teman gitu biasanya emang lebih mensibukkannya dengan baca Quran, hataman kayak gitu kan. Walaupun doa juga tetap ada gitu, tapi karena hadis ini gitu kita menyibukkan dengan hataman, baca Quran gitu loh. Karena Allah ngasih yang lebih baik gitu loh daripada kita cuma berdoa gitu. Dan sebaik-baiknya zikir adalah baca Quran kan, kalamullah ya kan. Wa fadlu kalamillah ya ala sairil kalam kafadlillah ya ala khalqi gitu loh. Jadi sebaik-baiknya zikir adalah kalamullah gitu. Dan ini the power of Quran. Jadi tadi yang pertama the power of doa gitu kan. Ketika kita berdoa itu Allah malu kalau nggak ngijabah doa kita gitu kan. Kemudian yang kedua adalah the power of Quran gitu loh. Kita membaca Al-Quran itu kita bakal dapat yang lebih baik daripada orang yang berdoa. Ini ada cerita juga dari Gus Baha ya. Uh, Gus Baha itu punya teman ya kan. Temannya ini berdoa pengen ziarah ke makam Nabi Ibrahim ya kan di Palestina. Tapi Gus Baha cuma baca surat Ibrahim doang gitu loh. Pada akhirnya Gus Baha dapat panggilan. Gus, ini ada undangan gitu dari travel biasanya kan untuk ziarah ke Palestina ke makam Nabi Ibrahim gitu kan. Nah itu gitu. Jadi apa namanya, Allah ngasih Gus Baha gitu kan lebih baik daripada orang yang berdoa gitu. Ini sebagai cerita aja. Nah begitulah. Mungkin ini yang hadis atau faidah yang mengakhiri materi kita kali ini. Semoga bisa kita ambil manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Kang, luar biasa hari ini. Dua hadis terakhir itu menurut saya amazing banget sih, mind blowing banget sih. Jadi apa namanya? Tidak menurunkan spirit kita berdoa yang walaupun sama Allah belum dikabulkan sesuai gitu ya. Tapi saya yakin apa yang kita doakan pasti Allah berikan dengan berbagai cara gitu. Yang nomor satu pasti Allah berikan pahala dulu ya Kang ya, karena kita berdoa kepada Allah. Terus yang kedua lebih mind blowing lagi gitu kalau baca Quran melebihi daripada melebihi seperti Allah dan makhluknya gitu, kayak Iya. baca Quran tuh kayak nggak kebayang sih itu luasnya seperti apa gitu, pahalanya, kebaikannya gitu ya. Luar biasa Kang. Thank you banget hari ini Kang Khotob. Materinya saya menyimak Kang dari mulai Rinjani gitu. Oh, kalau pengen ngobrol tentang Rinjani juga gitu ya. Iya nih. Ngobrolin tentang hadiah faedah, hadiah dan hidayah itu wah keren banget sih Kang. Paling ada satu nih pertanyaan nih Kang kalau dari saya secara pribadi ya Kang ya. Boleh. Saya tuh happy banget gitu ya dengerin kajian khususnya untuk Al-Fatihah karena sejujurnya Al-Fatihah itu kan yang penentu sholat kita gitu ya Kang ya. Kalau Al-Fatihahnya bagus, insya Allah yang lainnya juga jadi bagus gitu. Kalau Al-Fatihahnya berantakan, nggak cuma tentang bacaan, pemaknaan yang berantakan, ya sayang banget nanti sholatnya apa namanya, inti sholatnya nggak kecapai gitu Kang. Nah, kalau misalnya saya pernah dengar nih Kang, jalan yang lurus itu adalah jalannya orang-orang yang justru ujian dunianya besar banget gitu Kang. Nah, itu pemaknaannya apakah di episode sekarang atau di episode nanti nih Kang? Maksudnya jalan yang lurus itu adalah jalannya para nabi gitu, yang justru ujian dunianya Ya. tuh wah infinity gitu Kang. Itu mungkin itu pekan depan. Siap, Selanjutnya, bukan pekan depan, 2 pekan selanjutnya. baik, siap. Iya. Oke, saya akan sangat menunggu dan menantikan hal tersebut Kang. Ya, itu menarik juga sih, Kang. Makasih udah mention itu ya, karena menarik banget. Tadi kan sempat dibahas juga kan bahwa Siratal ladzina an'amta 'alaihim itu adalah jalannya para nabi. Ya, mereka dapat nikmat ya kan, an'amta 'alaihim, diberi nikmat berupa surga dan lain sebagainya. Itu bukan karena serta-merta dikasih nikmat, tapi ada ujiannya dulu pastinya gitu. Ya kan? Siap. High high risk, high return gitu kan. Gitulah. Betul, betul, betul. Mantap. Stay tune lah. Baik, siap, saya akan stay tune Kang. Mudah-mudahan ya, saya juga diberikan istiqomah Kang berdoa kepada Allah karena aku yakin Allah bakal mengabulkan doa saya. Doa kami semuanya. Pak Ustadz, Amin. ini ada pertanyaan Pak Ustadz dari kolom komentar dari Ibu Erni Anisawati. Beliau berkata seperti ini Kang. Ketika kata sirotol mustaqim dibaca sirotol mustaqim, siroto
dengan sin gitu ya, apakah mengubah arti gitu ya? Karena ada beberapa imam salat menyebutkannya dengan sin gitu ya, bukan dengan shad gitu, Kang. Oke, itu nggak merubah arti karena, tadi kan yang sempat kita bahas bahwa itu adalah perbedaan qiraat dan artinya semuanya sama, sama-sama adalah artinya jalan. Mau pakai shad, mau pakai sin, mau pakai ishmam ya kan, antara zai dan shad itu artinya sama-sama jalan, gitu. Jadi itu nggak, merubah arti. Mungkin kalau ada imam yang kayak gitu ya, kita, husnuzon aja lah ya mungkin, dan sebenarnya oh ya, di pekan kemarin itu kan saya sempat bilang Mhm. bahwa ketika kita menggabungkan beberapa qiraat itu nggak apa-apa. Misalnya, kita baca biasanya pakai hafasan asim, ya kan. Kemudian, eee, di ayat ke-6 kita baca pakai imam konbul, ya kan. Ihdinas siratal mustaqim atau imam yang lain ihdinas siratal mustaqim. Terus tiba-tiba di ayat selanjutnya pakai imam yang lain, siratal ladzina an'amta 'alaihimu atau siratal ladzina an'amta 'alaihum ghairil maghdubi 'alaihim, kan gitu. Itu menurut para ulama nggak apa-apa, cuman kalau misalnya untuk, kita yang paham tentang perbedaan qiraat ya kurang layak aja gitu loh. Jadi untuk imam yang tadi yang baca pakai sin, ihdinas siratal mustaqim, ya udah, oke nggak apa-apa gitu selama itu juga masih Quran juga kan intinya. Pakai sin juga tetap tetap Al-Quran gitu, tetap bersambung ke Rasulullah gitu, dan nggak berubah arti. Siap. Sama pekan lalu juga dibahas hal yang demikian ya, Kang, ya? Iya bener. Ya, mudah-mudahan, pertanyaannya menjawab. Ibu kalau misalnya ada yang kurang bisa kita lanjutkan di grup WhatsApp. Akang Teteh, Bapak Ibu sekalian, karena waktu sudah menunjukkan pukul 21:04, jika ada pertanyaan ataupun ada sesuatu yang ingin disampaikan, kita bisa lanjutkan di grup WhatsApp ya Bapak Ibu sekalian. Eee, Pak Ustadz, sebelum ditutup, kita berdoa terlebih dahulu Pak Ustadz, mangga, maaf ku Pak Ustadz Ya. dipimpin. Ya. Sebelum berdoa kita beristighfar dulu sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma inna nas'aluka bi annaka al-hamd la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل دعانا يا الله بسر الفاتحة. Siap. Alhamdulillahirabbil alamin, masyaallah, luar biasa sekali ya kajian malam ini ya. Thank you Pak Ustadz, sekali lagi jazakumullahu khairan katsira. Semoga dengan memahami setiap kata dalam Al-Quran, kita tidak hanya mendapatkan pemahaman kognitif, tapi juga memicu semangat kita untuk terus menggali, merenungi, dan mengamalkan setiap firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum mengakhiri sesi, eh, Bapak Ibu sekalian, izin menyampaikan informasi kajian berikutnya ada di 2 pekan selanjutnya ya. Nanti apa namanya? Khawatir ini jadi episode terakhir kan pekan depan 2 pekan lagi kan. Kayaknya enggak ya, nanti ngobrol sama Kak Hasbi ya. Siap, siap, siap. Ya. Wah, kayaknya harus maju terus nih Kang. Antara lanjut ke Al-Baqarah atau An-Nas juz 30 gitu yang kita Oh, hafal dari gitu. belakang ya Kang ya. Bisa iya. Siap, baik. Tak lupa kami mengucapkan juga jazakumullah khairan katsira kepada Rumah Quran Baitus Sholihin sebagai penyelenggara utama agenda ngaji makna ini, serta kepada Lembaga Ziswaf Amal Madani Indonesia atas dukungan penuhnya.
Dan yang paling utama Ustadz Khotob ya, saya doakan, kami juga berdoa gitu ya, semoga Allah berikan keistiqomahan, kelembutan hati, dan juga kesabaran dalam memberikan ilmu kepada kita semuanya, sehingga apa yang Pak Ustadz Khotob sampaikan bisa nyampe kepada kita sebaik mungkin. Terima kasih juga Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang sudah hadir. Mari kita tutup majelis ini dengan memohon kepada Allah dengan beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga ilmu yang kita dapatkan malam ini menjadi bekal yang bermanfaat dan juga memotivasi kita untuk terus menyelami makna-makna di dalam Al-Qur'an. Jangan lewatkan ngaji makna berikutnya, informasi selanjutnya akan disampaikan di grup WhatsApp. Saya Kang Apri, izin pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa insya Allah di ngaji makna selanjutnya. Thank you Pak Ustadz, Kang, selamat Thank beristirahat. you juga Kang Apri, thank you semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.